Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak luput dari kehidupan berorganisasi. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang cenderung hidup dan terlibat di lingkungan masyarakat. Organisasi di dalam kehidupan tampak begitu beragam, dimulai dari kehidupan bermasyarakat dan juga rumah tangga. Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Meskipun secara umum, motivasi untuk merujuk kepada upaya yang dilakukan guna mencapai sasaran, di sini kita merujuk ke sasaran organisasi karena fokus kita adalah perilaku yang berkaitan dengan sasaran organisasi yang berkaitan dengan kerja. Ada 3 unsur kunci dalam definisi itu. Yang pertama adalah upaya, yang kedua adalah sasaran organisasi, dan yang ketiga adalah kebutuhan. Teori-teori motivasi zaman dulu. Perkembangan konsep-konsep motivasi paling banyak terjadi tahun 1950-an. Di antaranya hierarki teori kebutuhan, teori X dan Y, dan teori dua faktor. Teori ini menjadi dasar perkembangan teori motivasi saat ini dan teori ini masih digunakan sampai sekarang. Hierarki teori kebutuhan. Teori ini dicetuskan oleh Abraham Maslow dan menyatakan bahwa manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan, yakni fisiologis yaitu rasa lapar, haus, berlindung, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Rasa aman yaitu rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Sosial yaitu rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Penghargaan yaitu faktor-faktor penghargaan internal seperti hormat diri, otonomi, dan pencapaian. Faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Teori-teori motivasi kontemporer dikembangkan oleh David Mies Leland dan fokus pada 3 kebutuhan. Yang pertama, pencapaian, yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar dan berjuang untuk berhasil. Kedua, kekuatan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku yang sebaliknya. Ketiga, hubungan, yaitu keinginan akan hubungan-hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Penerapan motivasi dalam organisasi. Motivasi prestasi atau yang disebut dengan assessment motivation adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Sejumlah karakteristik menunjukkan bahwa para pegawai yang berorientasi prestasi. Mereka bekerja keras apabila mereka memandang bahwa mereka akan memperoleh kebanggaan pribadi atas upaya mereka. Apabila hanya terdapat sedikit risiko gagal dan apabila mereka mendapat balikan spesifik tentang prestasi di waktu lalu. Motivasi dan kinerja. Secara individual, upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol, menilai, lalu memotivasi diri sendiri. Namun ada kalanya kesadaran untuk memotivasi diri itu tidak muncul dalam diri sendiri seseorang. Karena itu perlu motivasi eksternal yang bisa dilakukan atasan kerja, keluarga, atau rekan sejawat atau dan lainnya dan siapapun itu. Teori motivasi ini dipengaruhi oleh budaya di mana seseorang bertempat tinggal dan berinteraksi dengan yang lainnya. Karena itu, dalam sebuah organisasi perusahaan perlukan adanya penciptaan budaya kerja yang bersifat universal dan bisa diterima dan dijalankan oleh anggota organisasi atau karyawannya tersebut. Ada kalanya beberapa organisasi atau perusahaan menciptakan budaya kerja yang benar-benar baru dan ada pula yang mengadopsi budaya yang sudah ada dalam masyarakat yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan organisasi dan perusahaan tersebut. Kesimpulan yang kami dapat dari teori motivasi ini adalah motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu hal kegiatan yang dilakukan sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Dalam suatu penerapan perilaku organisasi, pembahasan tentang motivasi dalam perilaku organisasi pasti memerlukan suatu motivasi baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Untuk itu, apabila seseorang mendorong atau termotivasi, maka kinerja itu akan meningkat sehingga akan mempercepat proses penugasan atau yang ditugaskan.